Tak pernah aku alami hal seperti ini di dalam bercinta. Kasih, ku serahkan cinta suci, jiwa dan ragaku kepada dirinya. Ku coba menjalin kembali sebagai pengganti dirimu, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Dikaulah warna kehidupanku. Dia menarik seperti kamu, dia terlihat seperti kamu, dia memandang dan menyapa, itu semua mirip denganmu. Tapi dia bukanlah dirimu. Tapi dia bukanlah dirimu. Kasih relakan dia bersamaku, namanya terukir di hatiku. Dunia ini serasa entah, tiada sinar, tiada cahaya, tanpa dia ada di sisiku. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 1 siang lebih 6 menit di Radio Kota Batik bersama Fitri di Info hari ini. Dilansir dari detik.com, KPK telah memeriksa anak mantan Menteri Pertanian mantan Syahrul Yassin Limpo atau SYL, Kemal Redindo. KPK memeriksa Kemal terkait dugaan aliran uang korupsi. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan selain aliran uang, Kemal juga diperiksa terkait pengetahuannya tentang dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Nonaktif Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagyo sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi. Demikian info hari ini bersama saya Fitri. Nantikan info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara, karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri
dan bukan untuk zamanmu. Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda pada kesempatan siang kali ini, hari Selasa 6 Februari 2024. Ada saya Ribut Awandi yang setia akan menjadi kawan Anda selama 5 jam ke depan. Ya, dan untuk kesempatan sesi pertama kita akan coba hadirkan talk show layanan publik ke ruang dengar Anda. Jadi Anda siapkan telepon, siapkan HP, siapkan apa saja. Kalau perlu nonton live streamingnya via YouTube Radio Kota Batik boleh. Dan Anda bisa bergabung juga ya melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 atau juga bisa memanfaatkan live chat di channel YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Dan siang ini, wah, seger-seger nih yang udah hadir di studio. Ada Ibu Endah dan 2 anak-anak kita dari Forum Anak Kota Pekalongan. Ada Jelitan dan juga siapa? Pagi ya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Woi, gimana kabar? Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Woi, ini Bu Endah bawa 2 orang anak. Ini anaknya siapa aja, Bu? Anaknya siapa ya? Anaknya siapa ya? Anaknya Bapak dan Ibu ya? Anaknya Bapak. Ini gimana? Ini boleh dong dikenalin dulu. Jadi kita punya Forum Anak Kota Pekalongan yang biasa teman-teman singkat menjadi Fantatik gitu ya. Oh, Fantatik. Iya, jadi ini sebenarnya mereka Grace. Karena kebetulan Fantatik baru saja reor. Minggu kemarin ya sayang ya? Iya. Nah, minggu kemarin. Jadi ini pengurus yang terbaru untuk 2 tahun ke depan. Oh, baru. Masih Grace. Dan ini tampil pertama. Wih. Jelita, oke. Gimana rasanya diajak tampil di radio? Deg-degan? Deg-degan. Oke, oh ini yang baru ya. 2 tahun ke depan jadi pengurus Fantatik. Oke, asik nih. Saya sebenarnya penasaran sih sebenarnya dengan Forum Anak ini. Apalagi kita sedang ngejar banget nih soal status KLA Kota Pekalongan yang sampai hari ini masih di tingkat Nindya ya. Nindya ya. Itu ada berapa klasifikasi sih, Bu Endah? Ada 5. Saya malah nggak hafal. Kalau nggak salah itu ada Pratama, kemudian Madya, Nindya, Utama, dan KLA. Jadi kalau kita bicara terkait KLA saat ini sebenarnya kita belum pada tahap yang terakhir, masih dalam proses. Iya ya, masih perlu capaian-capaian lagi ya. Dan perlu banyak sinergi dengan berbagai macam pihak ya. Mereka salah satu yang mendukung terkait dengan perwujudan KLA. Iya. Ini nih yang aku seneng nih kalau ngobrol sama anak-anak itu seneng banget. Betul. Karena harapan masa depan bangsa ini, kota ini di mana lagi kalau bukan anak-anak ya? Betul. Kalau kayak kita nanti akan habis masanya. Iya, bentar lagi paling kan. Kalau Jelita kelas berapa Jelita? Kelas 8. 8 SMP mana? SMP Negeri 13 Pekalongan. Oh, SMP Negeri 13 ini doang ya, Jalan Jensut ya. Kalau di sana itu kan kadang-kala aku ngeri loh kalau lewat di SMP 13 tuh. Iya, sampingnya jalannya. Iya kan? Di situ jadi rawan kayak pencopetan. Waktu itu juga ada kasus. Ada juga ya? Ada anak SMP sih katanya handphone. Terus kalau di depannya kan juga jalan raya. Jalan raya, ngeri. Ngeri itu. Kamu berani di situ? Sekolah di situ? Berani. Keren. Kalau Fakih? Aku saat ini kelas 9. 9? Iya. SMP mana? SMP Negeri 14 Pekalongan. 14 itu berarti daerah mana ya? Simbang Wetan. Oh, Simbang. Oke. Oh iya di sana ya. Ya relatif lebih aman lah kalau di sana. Lalu lintasnya paling padat pada saat pagi. Gitu ya. Oke. Sudah berapa tahun mulai bergabung di Forum Anak? Baru ini. Baru ini? Iya. Itu disuruh atau memang sendiri nih? Kemauan diri sendiri sih. Wih, keren. Fakih juga? Iya.
Aku diri sendiri juga. Berarti baru ini langsung jadi pengurus. Wis, keren ya, mantap. Oke. Nah, kita akan coba obrol-obrol juga ya soal ini tema kita. Apa nih kok malam sih? Kebiasaan siaran malam soalnya. Siaran malam. Siang ini kita akan ngobrol tentang Together for a Better Internet. Terutama menyambut peringatan Hari Internet Aman tahun 2024. Nah, ini sebenarnya yang perlu banget ya di hari-hari sekarang ini kan memang ada yang namanya anak-anak kan sudah kenal internet, Bu Endah. Betul. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh internet kepada anak-anak gitu? Oke. Bunda dulu ya. Jadi kebetulan kalau menghitung Hari Internet Aman, jatuhnya pas di hari ini. Oh, hari ini ya? Iya. Jadi untuk peringatannya seingat saya terkait dengan internet aman sedunia itu diperingati setiap Selasa minggu pertama di bulan Februari. Selasa. Jadi jatuhnya persis di hari ini. Ya. Oh, hari ini. Iya, jadi memang kenapa kemudian ini perlu diperingati, ini menjadi warning ya, menjadi warning buat kita semua karena saya yakin mungkin hampir 24 jam. Nah, setiap kita bangun yang dicari pasti internet ya. Nggak tahu nih anak-anak pasti kayaknya juga gitu. Nanti kita cek, gitu ya. Dan filter itu kembali kepada masing-masing orang. Betul. Jadi, kenapa kemudian kami DPM PPA ikut aktif ya terkait dengan peringatan ini karena saat ini sepertinya penggunaan internet khususnya mungkin melalui gadget itu sudah mempengaruhi mindset kemudian perilaku anak-anak dan bahkan mungkin ada sebagian masuk kepada yang namanya kasus gitu. Dan itu yang memang perlu kemudian kita sikapi bersama. Betul. Ya memang sih ya awalnya internet adalah kebutuhan. Betul. Pada akhirnya iya kan segala sesuatu yang berlebihan kan akhirnya jadi jelek juga, negatif juga. Nah, aku mau nanya ke Jelita dulu nih. Kalau kamu bangun tidur apa yang pertama kali dicari? Yang pertama kali kalau misalnya ada PR ya jangan 6 kali di buku. Gak HP ya? belum HP dulu. Belum. Oke. Bagus. Karena sebagian anak-anak sekarang sudah gitu. Ketergantungan banget sama HP gitu. Pakai gimana? Gitu. Tahajud dulu. Keren. Nah, ini dia contoh-contoh anak-anak yang keren ya. Artinya bahwa ya bolehlah kita menggunakan gadget, bolehlah kita menggunakan HP atau apapun itu, tapi harus tahu waktunya kapan gitu ya. Oke, keren ini. Oke, Bu Endah, kalau di tahun ini apa nih kegiatan yang direncanakan oleh DPPM PPA? Iya, jadi karena tadi tema ini kita anggap penting, jadi mungkin begini, salah satu permasalahan yang timbul karena penggunaan internet, sekarang itu ada yang muncul namanya kekerasan seksual terhadap anak khususnya melalui ranah daring. Jadi kalau misalkan trennya mungkin kita bicara terkait dengan OXEA. Online children sexual exploitation and abuse. Jadi kerennya itu gitu, tapi bahasa kita adalah eksploitasi dan kekerasan seksual kepada anak melalui ranah daring. Dan itu sudah ada di Pekalongan. Beneran? Ya gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, makanya terkait kemudian mindset anak-anak terkait dengan penggunaan medsos gitu ya. Seneng ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian followernya banyak-banyakan gitu ya. Terus kemudian siapa nomor satu yang nge-share informasi, itu kan ada pada anak-anak, lebih banyak pada anak-anak gitu. Nah, ternyata kasus-kasus itu muncul gitu, dan di kita sudah mulai ada, sehingga memang kalau kami secara dari sisi DPM PPA mungkin tidak akan bisa berhasil banyak, karena kami kalau misalkan dinas mungkin tergantung dengan anggaran gitu ya. Jadi kami sosialisasi tetap kita lakukan, tetapi memang kami butuh banyak pihak. Nah, salah satunya melalui anak-anak ini, anak-anak hebat yang kemudian di dalam forum anak itu istilahnya 2P, pelopor dan pelapor.
Pelopor kita dan pelopor. kita minta mereka juga untuk membantu kita sosialisasi ke teman sebaya. Karena kalau orang tua yang bilangin itu tidak lebih didengar daripada temannya yang bicara. Gitu ya. Jadi kenapa tadi kemudian Mas Ribut tanya, kamu bangun tidur apa dulu, tahajud dulu, kemudian lihat contoh, ini adalah pelopor, gitu. Tidak kemudian, saya tadi juga deg-degan kalau ternyata jawaban mereka adalah apa? Jadi perkara. Gitu ya. Tapi harapan kita arahnya seperti itu, gitu. Jadi teman-teman memang melalui berbagai macam cara ya, melalui beberapa yang ke depan kami memang tetap sosialisasi, tetap kita menggandeng teman-teman yang ada di kelurahan gitu ya, supaya teman-teman kelurahan kemudian men-share informasi juga di lingkungan kelurahannya. Nah ini dia, ini sebenarnya seru sih. Kalau selama ini kan forum anak lebih banyak melibatkan anak-anak pelajar. Sejauh mana katakanlah misalkan forum anak itu melibatkan anak-anak yang ada di kelurahan ini Bu Endah? Jadi sebenarnya begini, forum anak itu terbentuk dari level kelurahan. Di level kelurahan. Jadi, tidak hanya di kota. Forum anak itu ada forum anak kelurahan, forum anak kecamatan, dan sampai dengan forum anak kota. Dan itu di semua kabupaten kota sama. Ada seperti itu ya. Cuman memang kembali kesulitan kita ketika kemudian aktivitas untuk anak-anak, bagaimana kemudian passion ya, interest mereka terhadap tema-tema pemenuhan dan perlindungan anak itu masuk ke mereka. Itu dia. Ini yang butuh kreasi untuk bisa nyampe ke ke Jelita, ke Fakih. Kalau Jelita sendiri menangkap penting nggak sih internet bagi anak-anak seusia kamu? Menurut saya, kalau menurut saya itu pentingnya penting buat pembelajaran seperti itu. Tetapi jika seseorang anak menelusuri hal-hal yang negatif seperti itu tidak penting sama sekali, karena itu tidak pantas sih ya. Karena kan internet itu diadakannya karena juga untuk kebutuhan khusus, untuk belajar, untuk memperluas wawasan, untuk mencari info yang positif atau berita apa terbaru terkait apa gitu kan, jadi bisa tahu walaupun sebagai pelajar gitu. Suka browsing? Suka. Apa yang paling sering di browsing? Aku tuh suka banget kayak mempelajari apa sih isi gini, berarti aku tuh penasaran sama hal baru. Gitu. Hal barunya apa nih? Kayak misal contohnya aku tuh misal cari kayak tentang pelajaran tuh ya, kayak misal tentang pertumbuhan gitu. Nah itu kayak aku tuh kayak suka cari tahu gimana sih kok ini tumbuh, gimana kok bisanya ini kayak gini gitu. Aku penasaran sama hal yang kayak gitu. Sama, baru. aku juga gitu. Bener, aku tuh sering banget nonton video time lapse itu ya, yang di YouTube itu dari mulai pertumbuhan biji sampai kemudian tumbuh jadi tanaman itu saya seneng nontonnya itu. Kamu juga gitu? Iya, sering nonton. Asik ternyata. Daripada nonton yang enggak. Iya. Dengan gitu. Iya kan? Iya. Ada pelajaran di situ gitu kan? Oke. Oh, kalau setiap hari berapa jam gunain gadget? Kalau misal di pulang sekolah Ayo, sekitar ingat-ingat 3 sampai 4. 3 sampai 4 jam? Iya, segitu. Oke. Masih dalam tahapan yang wajar lah 3 sampai 4 jam. Soalnya ada nih teman-teman kita yang mungkin bisa sampai 6 jam, 8 jam. Iya ada. Iya kan, ada kan. Ada. Kemarin sosialisasi guru BK ada yang sampai 13 jam. Iya, teman aku sendiri. Oh, Terus sikap kamu gimana? Aku kaget sih kok 13 jam tuh. Ya emang sih dia di sekolah juga nge-game terus itu kan di kelas juga kayak nggak itu care itu sama pembelajaran PR itu nggak care banget gitu. Itu pasti cowok tuh? Iya. Cowok dia. Cowok. Kalau Fakih, nah ini karena tadi singgung cowok. Fakih, kamu suka nge-game atau browsing? Kalau nge-game sih nggak terlalu, paling seringnya paling browsing terus nonton YouTube. Apa yang sering ditonton di YouTube? Biasanya sih konten-konten yang berhubungan tentang masa lalu atau pelestarian budaya. Oh, berarti kamu lebih seneng sejarah, kebudayaan gitu ya?
Kok sama juga sih? Temennya. Bener, aku suka karena kalau saya bikin konten itu lebih cenderung ini baca cerpen, baca puisi. Coba deh nanti konten saya, sekalian promosi. Nah itu dulu sih pernah bikin konten-konten yang istilahnya lebih ke edukatif ya, tapi ke Bennett saya. Sudah monetasi tuh, lumayan. Nah, tapi udah ke Bennett. Oke, kalau Fakih berapa jam sehari? Sama sekitaran 4,5 jaman. 4,5 jaman. Oke. 4,5 jaman. Jaman apa aja? Zaman Fir'aun, zaman Namrud. Gitu ya, 4,5 jam ya. Oke, ini bagus ya. Artinya sudah mulai ada filter ya dari teman-teman Jelita dan Fakih ini ya. Oke, bagus. Bener sih Fakih ya. Aku agak ragu tadi namanya Fakih. Oke, Wenda, kan tadi kita tahu bahwa yang namanya anak-anak ini perlu perlindungan dalam hal memanfaatkan gadget, memanfaatkan informasi. Sebenarnya ada nggak sih upaya yang dilakukan oleh katakanlah dari teman-teman di DPM-PPA sendiri untuk mengatasi atau mencegah informasi-informasi yang miss untuk mereka gitu? Apa itu saran untuk mereka gitu? Ada nggak sih? Iya. Tadi kalau kita bicara dari program kegiatan itu sebenarnya kan ada dua memang, pencegahan dan penanganan. Saya paling menghindari kalau kita membahas terkait dengan penanganan. Kalau kita bicara terkait penanganan itu sudah nanti yang teman-teman Jelita dan teman-teman Fakih itu tadi yang sudah lebih dari 6 jam itu gitu ya, karena nanti ada candu dan sebagainya. Kita bicara terkait pencegahan. Oke. Iya. Dan pencegahan ini kalau kita bicara sebenarnya tidak harus kemudian selalu sasarannya adalah anak-anak. Iya, betul. Itu. Tapi juga kepada kita para orang tua. Itu penting banget. Karena saat ini kita mungkin sering lihat ya, mungkin Fakih dan Jelita, Mas Ribut mungkin lihat. Kalau ada anak rewel biasanya ibunya tuh yang dikasih apa? HP. Nah, kadang kita lupa bahwa itu adalah awal dari kemudian kita memberikan bahwa oh ya sudah, kalau kemudian saya minta sesuatu rewel dan sebagainya itu melalui HP. Yang itu kemudian direkam oleh anak terus gitu. Upaya mendiamkan dan sebagainya melalui itu sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Itu satu. Kemudian kita dua, orang tua, walaupun kita bilang bahwa zaman sekarang golek duit ki ya iso lewat HP gitu ya. Lewat sosmed itu, lewat status gitu ya, di-share terkait jualannya apa, itu bagus, tetapi kadang-kadang kita lupa. Saking asiknya share, semua di-share. Ya benar. Nah gitu. Terus kemudian kita juga bicara terkait dengan bahwa teman-teman harus paham. Kalau saya bilang teman-teman tuh sudah tidak hanya anak-anak lagi, tetapi kita orang dewasa. Kita paham bahwa apa yang kita akses, apa yang kita share, gitu ya, apa yang kita upload dan sebagainya ada resiko. Itu minimal teman-teman harus tahu. Betul. Gitu. Jadi kenapa kemudian banyak kasus terjadi? Karena kadang-kadang teman-teman tidak aware dengan apa yang diakses, apa yang di-share. Aku di sini nih lagi begini nih. Kadang-kadang mereka teman-teman lupa. Itu tuh ada efeknya. Iya, itu bahaya loh. Nah, bahaya loh. Betul. Itu memang perlu kita waspadai dari awal, dan memang itu kembali ke mindset. Tidak kemudian semakin banyak status kita, apa yang kita share itu semakin banyak di like. Gitu. Itu adalah bagus, belum tentu. Itu yang memang perlu dipahami kita. Iya, kadang-kadang ada orang yang nge-like status kita tuh karena iseng aja gitu. Iya, gitu. Daripada untuk menunjukkan bahwa aku masih eksis loh. Tadi itu. Iya, terus ini juga ketika nge-share katakanlah misalkan status ya, bikin status. Hati-hati kalau misalkan kita ini nge-share lokasi. Betul. Itu bahaya banget. Pada saat kamu di situ terus kemudian kamu nge-share, kalau kita nggak tahu ya semua orang baik apa enggak. Gitu kan? Iya. Itu. Jadi itu makanya
Saya baru akan nge-share itu kalau misalkan acara ya, baru akan nge-share besoknya. Betul. Iya. Saya di sana ngapain, nah itu besoknya. Kalau hari itu sedang saat acara berlangsung, saya akan berusaha untuk tidak dihindari. nge-share. Iya, betul. Ngeri. Iya, betul. Ngeri, itu bisa potensi bahaya. Iya, gitu. betul. Iya, salah satunya itu. Itu. Kalau Jelita dulu pertama kali pegang HP umur berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Iya, baru boleh dipegangin ibu sih dulu tuh. Kalau waktu yang di bawahnya itu kayak barengan gitu. Misal buat nge-share karena kan Covid ya. Nah, jadi pakainya kan medianya HP. Terus kata ibu barengan dulu gitu. Orang baru masih SD, masih kecil, belum apa namanya? Belum cukup butuh-butuh banget lah ya. Kalau Fakih? Aku sih kelas 5, sekitaran kelas 5 SD. Oke. Akhir-akhir ini. Iya. Oke. Ada apa ya, kayak kalau saya sama anak saya itu ada link family. Ada nggak? Kontrol orang tua sih kalau aku. Oh, ada. gitu ya. Kontrol orang tua. Itu sama berarti. Fakih juga? Iya, ada. Jadi kan saya bisa ngerti nih anakku lagi di mana, ngapain posisi terus sampai dia downloadin apa aja. Iya, gitu. Ngerti. Jadi orang tua dulu. Kalau misalkan dia mau nonton video apa gitu, dia kan harus izin dulu kan. Kalau misalkan video-video yang misalkan bukan untuk peruntukan usia dia gitu kan. Nah, itu saya bisa menghapus atau mengizinkan. Betul, gitu. Itu adalah salah satu kontrol kita ya. Betul, sebagai orang tua. Cuma nanti masih tetap ada tantangannya itu. Apa itu? Mereka protes terkait dengan hak privasi. Mesti pakai alasannya begitu. Benar nggak? Kalau aku sih waktu kontrol orang tua, waktu kalau misal dipegang kontrol orang tua sih nggak apa-apa. Tapi kalau misal aplikasi itu jadi nih, kadang di sekolah kan ada tiba-tiba doang kayak download ini, jadi aku harus nunggu, aduh kok lama banget gitu. Akses. Oke. Nah, ini juga perlu diketahui juga ya, para guru juga penting ya sebenarnya. Kalau misalkan mau menggunakan aplikasi juga harus benar-benar yang safe sih sebenarnya. Betul. Kalau Fakih sempet nggak protes atau nggak terima sama orang tua gara-gara dikontrol gitu? Kalau aku sih nggak masalah sih. Nggak masalah. Emang sih yang dibuka yang cuma itu aja nggak masalah. Ini Fakih kayaknya lebih seneng mainan bergerak deh kayaknya. Bener nggak? Kamu suka lari-lari gitu? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau nge-game? Game nggak juga. Main wayang. Oke. Main wayang? Iya. Main wayang. Beneran? Iya. Wayang. Ini aku penasaran nih. Anak sekarang ya. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan ini pengaruh orang tua nih. Nggak ada yang suka wayang. Nggak ada yang suka wayang. Beneran? Iya, nggak ada. Terus kamu tahu wayang dari mana? Itu sekitar waktu kelas 1 SD nonton dan ya, tertarik sejak saat itu. Gila, sama. Aku dulu kelas sebelum aku sekolah ya. Sebelum saya sekolah itu sering diajak nonton wayang sama Om. Sampai ketemu Pak D itu terus ditanya, "Le, cita-citamu apa?" Apa coba jawaban saya? Saya pengen jadi dalang. sampai mancep dalam pikiran gitu. Oke, ada yang gabung via WA di WA saya sih. Ini nih ngasih respon aja sih sama Jelita. Enak banget nih ngobrolnya bocah-bocah kelas 8 nih. Aku tertarik sama Jelita, kayaknya bisa tuh diajakin siaran bareng kapan-kapan. Asik. Om Ozi nih yang kirim WA. Oke, ditantangin. Oke loh Zi. Oke, terus siapa lagi nih yang sudah gabung via YouTube juga? Ada Faza Adinda. Jelita gitu ya. Hanya banyak banget. Oh, itu teman. Iya, teman sekelas. Terus teman sekelas. Ini masih di kelas atau sudah pulang? Jam berapa sih? Ini jam 1. Iya, udah pulang ya. Udah pulang. Gina aja. Jelita gitu ya. Terus kemudian Muharram Vicky. Wah, halo Bu Endah gitu. Halo. Ini masih temen nih. Terus kemudian Ibu Pasha, halo Fakih katanya. Aduh, ya rame juga ya. Oke, nah balik lagi ke tema kita tentang gimana sih cara kita untuk apa ya istilahnya
mewujudkan internet aman bagi anak-anak. Memang sih ya, kalau kita ngomong tentang anggaran kita selalu agak kesulitan gitu ya. Tapi ini dia, saya pikir penting juga loh Bu Endah, bahwa gerakan forum anak itu dimasifkan sampai ke tingkat kelurahan. Kalau perlu ada kegiatannya. Bila perlu, sudah ada nggak sih Bu istilahnya usulan untuk kelurahan itu dibikin kegiatan apa gitu? Ada nggak Bu? Jadi sebenarnya begini, forum anak kenapa ada dari kelurahan, kecamatan, dan kota? Salah satu dasar pembentukan forum anak itu bagaimana mereka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Karena yang menikmati pembangunan itu tidak hanya kita orang dewasa, tetapi mereka. Ya, betul. Itu satu. Kemudian kedua, bagaimana mereka ikut terlibat terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan untuk anak. Kemudian yang ketiga, lebih banyak kepada sifatnya yang 2P tadi, pelopor dan pelapor. Karena secara secara usia mungkin mereka lebih banyak bentuknya pelopor. Kalau pelapor mungkin ketika kemudian ada kasus gitu ya, mereka melihat temannya ada yang menjadi korban dan sebagainya, dia melaporkan. Tetapi upaya penanganan lebih kepada kita orang dewasa gitu. Nah, ketika kemudian anak-anak ini concern, paham terkait dengan apa yang menjadi hak-hak mereka, mereka bisa menyampaikan pendapat. Salah satu juga termasuk masukan melalui kalau yang di kelurahan itu musrenbangkel. Betul. Tapi biasanya cenderungnya mereka diem loh. Nah, ini adalah tugas kita orang dewasa mendampingi. Itu dia. Ya, tugas kita mendampingi. Kalau saya yakin bahwa setiap anak punya potensi, kan begitu. Saya tadi juga kaget ketika Fakih bilang, saya suka wayang. Ini luar biasa. Ini keren gitu loh, ya. Fakih keren. Ini adalah salah satu bentuk aktivitas untuk kemudian mereka meletakkan gadgetnya, betul, gitu. Nah, betul. ini perlu kita asah gitu. Cuman memang sampai saat ini pendamping dan pembina itu memang ada pada instansi gitu ya. Di kelurahan adalah di kelurahan, kecamatan di kita pun kita. Mereka punya prioritas, tiap-tiap anak itu punya prioritas. Ketika kemudian kita sebagai orang dewasa nge-push gitu ya. Tapi mereka, Bun, biasa manggilnya Bun gitu ya, Bun, saya punya aktivitas yang lebih padat, lebih banyak, sehingga mereka menomorsatukan aktivitasnya. Benar. Kita tidak mungkin bisa memaksa. Itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang belum paham banget. Nggak foto sakjane melu forum anak gitu. Nah itu yang mungkin melalui hari ini sebenarnya saya terima kasih nih. Saya kemarin minta izin, saya harus ngajak forum anak gitu. Nah ini adalah awal mereka 2 tahun ke depan, tapi mungkin bisa menular ke semua anak-anak yang lain gitu ya. Bahwa aktivitas forum anak itu tidak hanya musrenbang saja, rapat-rapat begitu, tapi ini adalah salah satu bentuknya. Nah ini penting juga sih ya, kayak misalkan kelurahan juga, masing-masing kelurahan itu membuat kegiatan untuk mereka juga Bu. Kalau saya kan belum melihat tuh yang seperti itu. Ya mungkin pengamatan saya yang masih sempit, cuman ini kayaknya perlu didorong itu Bu. Betul. Ya kan. Oke. Ini saya mau ke WA dulu. Ada yang sudah kirim WA dari Indria di Panjang. Oke, ini dari Mbak Indria di Panjang. Wah, Fakih suka main wayang ya. Kenapa tertarik main wayang? Padahal anak zaman sekarang itu lebih suka main gadget loh. Iya. Kalau saya sih pribadi sih memang suka wayang itu dari unsur ceritanya. Oh, dari unsur ceritanya. Apa cerita wayang yang pernah atau yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu Semar Bangun Kahyangan. Wah, Semar Bangun Kahyangan. Ini cerita luar biasa loh itu, ya kan? Gimana ceritanya? Aku pengen denger dong. Ceritanya itu diawali tentang sebuah konflik antara Kiai Semar dengan adiknya sendiri, yaitu Bathara Guru, seorang penguasa di Kahyangan. Nah itu karena si Kiai Semar ini mau mendirikan sebuah, istilahnya membuat sebuah padepokan, dalam tanda kutip hampir sama dengan Kahyangan. Dan ini kemudian menjadikan konflik, terjadi beberapa pertarungan, terus ya konfliknya semakin memanas, dan pada akhirnya bisa diselesaikan dengan dilerai oleh yang tertua, yaitu Sang Hyang Wenang.
Keren loh, dia hafal banget loh ceritanya. Saya aja lupa tuh cerita itu. Saya malah belum tahu. Masa? Semar banget kayangan. Selain itu apa yang lain? Yang lain itu ada misalkan contohnya Anu Manobong, terus ada Bagong Gugat. Keren nih anak ini. Si Pagi keren banget sumpah. Kamu ikut siaran aku aja. Nanti cerita soal wayang boleh tuh. Iya, pengetahuan kamu tentang wayang nanti bisa dibagi tuh di Koja Sastra, boleh nanti. Aku ada acara khusus untuk sastra, namanya Koja Sastra. Di situ ada ngomong tentang sastra anak, sastra remaja, sastra Jawa, sastra pesantren, sastra luar negeri, sastra Indonesia. Keren. Jadi mungkin gini Mas Ribut, kalau kita bicara terkait Kota Layak Anak, itu kan kita ada klaster-klaster ya. Salah satu klaster itu ada klaster 4 terkait dengan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Fakih itu adalah salah satu bentuk positif. Dia memanfaatkan waktu luangnya di luar sekolahnya. Dan mungkin ini tidak ada di semua anak. Iya, tidak semua anak. Dan ini sebagai salah satu contoh pelopor. Mungkin bisa berkolaborasi dengan yang lain gitu ya, untuk program-program berikutnya. Boleh endorse tuh nanti. Iya boleh tuh nanti. Diajakin siaran aja sih. Oke, balik lagi ke WA, ada Ibu Sri di Dringo. Oke, ini bukan Mas Opik ya, tapi ribut. Apa suara saya mirip dengan Opik? Oke, maaf anak saya gak boleh sama sekali HP. Dilihat orang tua gak bisa dikontrol sama sekali. Ini tulisannya itu zaman SMS banget. Se-X HP gitu kan. Saya harus menafsirkan gitu kan. Zaman SMS banget nih. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi maaf, saya nggak boleh sama sekali HP dilihat orang tua, nggak bisa dikontrol sama sekali. Saya sampai HP kalau saya sita kalau udah jam 10 malam. Oh, maksudnya gitu. Waktu itu anak saya sudah SMA. Apakah sebagai orang tua salah saat mengontrol HP anak usia remaja? Oh, itu. Sebenarnya gimana sih cara mengontrol anak untuk penggunaan HP gitu, Ibu Enda? Iya. Jadi kalau kemudian tadi yang saya sampaikan mulai dari usia anak ya, usia yang masih mungkin dari balita, kadang-kadang kita nggak sadar memang kita tidak mengontrol, justru kita yang permisif. Jadi saya tadi mencoba untuk mencari, jadi salah satu menurut American Psychiatric Association itu ya, jadi durasi penggunaan anak bermain gadget itu ternyata ada Mas. 0 sampai 2 tahun anak tidak boleh bermain gadget sama sekali. Ya. Kemudian 3 sampai 6 tahun itu sebenarnya 10 sampai 20 menit setiap hari. Kemudian 7 sampai 10 itu 20 sampai 60 menit setiap hari. 11 sampai 12 tahun itu sebenarnya maksimal ada pada 2 jam per hari. 11 sampai 12. Jadi mungkin setelah itu sisanya itu tinggal mungkin kita sebagai orang tua bagaimana kebutuhannya. Nah kemudian kalau kita bicara tadi yang saya sampaikan, mungkin anak bisa saja protes ketika kemudian tadi Mas Ribut bilang ada link keluarga gitu ya atau satu. Benar. Nah, itu bagaimana kemudian komunikasi dari awal itu disampaikan antara orang tua dan anak. Ada kesepakatan dulu lah ya. Betul. Kadang kita kita sebagai orang tua kadang lemah. Jadi Bu, Pak, Mah, Pak, aku butuh HP. Oke, dibelikan, dipenuhi, selesai. Iya. Padahal perlu ada, saya bilang apa ya, komitmen di awal. HP itu untuk apa aja. Terus kemudian oke, kamu boleh akses di jam-jam berapa gitu, misalkan gitu. Terus kemudian oke boleh, tapi tidak boleh di password. Nah itu perlu juga kita omong gitu ya. Kalau kamu password, pasti ada sesuatu yang kamu simpan di dalam HP-mu. Betul, pasti gitu. Jadi kalau kemudian kontrol dari awal sudah dilakukan, itu komunikasi akan lebih mudah gitu. Kemudian satu lagi yang mungkin sampai saat ini Bunda perlu tanya juga ke teman-teman.
curhat paling senang itu ke siapa? Ke siapa? Teman. Ke teman. Pagi? Iya, ke teman gitu. Iya Jadi sih, kita orang dewasa jarang bisa mendudukkan kita sebagai partner mereka, teman curhat mereka, sehingga mereka lebih aman. Aku tak curhat dengan teman, tapi teman curhatnya kan biasanya cuma sampai jam berapa di sekolah? Sampai jamnya 1:30 doang. Paling jam 2, jam 3. Sisanya mereka ada di rumah masing-masing. Bagaimana kemudian mereka curhat? Ya melalui HP-nya. Iya benar. Nah, jadi betul. Nah, ini yang mungkin kita perlu runut lagi terkait dengan ya tadi saya bilang komitmen kita ya. HP kamu tuh untuk apa? Kecuali mungkin beda ketika misalkan anak sudah mulai belajar berbisnis misal. Ya gitu kan ada jam-jam kemudian dia aku untuk jual online gitu. Itu pun harus sepengetahuan orang tua. Kamu jualan apa, kemudian cara berjualannya bagaimana, ketemu misalkan COD-nya di mana, kan perlu hal-hal yang seperti itu. Nah itu yang kadang mungkin saat ini kita sudah mulai lupa karena mungkin bilangnya mama sibuk gitu ya. Padahal mamanya lagi ngelihat sinetron atau lihat drakor. Tapi kayaknya sekarang mama-mama sekarang udah jarang nonton sinetron deh. Nontonnya TikTok. Oh TikTok. Iya. Ya enggak sih? Enggak sih, saya nggak punya TikTok. Sama. Aku punya TikTok aja udah aku tinggalin tuh. Apa ya? Terlalu menguras energi, menguras waktu dan juga akhirnya apa yang harusnya kita kerjakan itu terbengkalai. Betul. Gitu. Makanya medsos itu ya sekadar saja gitu. Betul. Itu yang penting sebenarnya teman-teman lihat dari medsos itu mereka dapat apa. Betul. Nah kalau Jelita sering nggak curhat sama temen itu via WA gitu? Sering kadang karena iya, tapi kalau sekarang tuh kayak jarang karena udah kayak sibuk disibukannya masing-masing ya. Karena kalau misal ekstrakurikuler, kan kalau ekstrakurikuler bilangnya mau mahdib kan. Jadi kalau waktu malamnya buat belajar, terus jadi itu kalau misal udah waktu tidur ya udah tidur. Jadi nggak HP ya, letakkan gitu. Ikut ekstra apa? Aku basket. Keren, anak basket nih. Anak basket. Iya, sama pramuka sih. Pramuka. Iya. Beneran pramuka? Iya beneran. Setiap hari Jumat wajib itu kalau DP kan aku DP jadinya di Dan Megalang. Aktif ya di pramuka ya? Lumayan. Apa sih yang asik dari pramuka menurut kamu? Gitu. Karena temennya banyak, dapat nambah teman kan ya terutama gitu. Nambah yang asiknya tuh kayak kita tuh jadi tahu alam tuh luas. Kita tahu kalau bahwa kita tuh berteman dengan makhluk yang lainnya juga kan. Tapi kan kita harus saling menjaga karena juga beda alam gitu. Keren. Aku juga anak pramuka. Iya. Dulu tapi sekarang udah enggak. Yang apa tepuk pramukanya. Oke. Kalau Fakih sering nggak curhat gitu sama teman-teman via WA gitu? Kalau WA enggak terlalu sering, malah seringnya ketemuan gitu ya. Bagus tuh daripada WA-an. Betul. Itu berarti kan menyembunyikan sesuatu. Betul. Iya, betul. Biasanya kalau sesuatu yang disembunyikan berarti ada masalah besar. Gitu. Itu Jelita. Tapi ya memang sih ya wajar sih ya kayaknya ya anak-anak seusia mereka ini lebih dekat dengan temannya daripada orang tuanya. Memang. Terus gimana caranya Bu Enda supaya orang tua itu bisa deket sama mereka? Jadi gini, kita harus memahami masa tumbuh kembangnya anak, gitu. Kita memperlakukan anak PAUD gitu ya, seusia TK gitu, dengan anak-anak SMP saya yakin beda. Jadi makanya tadi Jelita merasa nyaman curhat dengan teman, kemudian Fakih curhat tetapi ketemu langsung gitu. Karena memang itu masanya, tetapi ya mohon maaf mungkin kedekatan dengan ibunya, respon ibunya belum seperti yang mereka harapkan. Gitu. Kadang anak kan begitu, mereka itu tipikalnya diem tapi minta diperhatikan, minta kamu
tadi ngapain aktivitasnya di sekolah, ada rasa apa gitu ya, mungkin merasa marah, rasa sedih, rasa gembiranya kadang mungkin terlewat oleh kita. Iya betul. Gitu. Cuma satu yang tadi saya menarik yang Fakih sampaikan terkait dengan aku lebih senang curhat dengan teman secara langsung. Betul, itu adalah salah satu bentuk kemudian kedekatan kita secara emosional, gitu ya. Jadi membentuk. Nanti teman-teman bisa belajar terkait konselor sebaya. Jadi kalau temannya curhat, nanti bisa memberikan masukannya yang sehat gitu. Itu adalah salah satu bentuk juga nanti teman-teman forum anak nanti kita ajarin itu juga. Keren. Jadi iya, jadi kita pingin kembali lagi bahwa setiap orang tua tahu, mereka yang paling tahu tumbuh kembang anaknya. Dan seusia Jelita dan Fakih, mungkin kalau misalkan mereka dari satu orang tua, saya yakin tumbuh kembangnya tetap berbeda. Nah, pasti. Mama sama papahnya juga memperlakukannya berbeda antara si Jelita dan si Fakih misalkan seperti itu. Nah, dan saya pikir belajar terkait dengan tumbuh kembang anak, perkembangan anak itu tidak harus melalui ilmu formal gitu. Nah, itu sekarang setiap orang tua, justru kalau saya berharapnya ketika ada medsos itu adalah salah satu bentuk belajar kita. Oh, anakku tumbuhnya saat ini masa apa? Saya harus memperlakukan apa? Mungkin manfaatnya internet di situ gitu, yang sehat gitu. Tidak hanya kemudian kita share TikTok gitu ya. Tapi itu tadi, oh ya, saya punya internet, saya tak belajar. Anak saya kenapa ya kok pulang tiba-tiba uring-uringan. Nah, itu untuk media belajar gitu. Oh, ternyata mereka butuh. Kemudian ditanyain, mah Jelita tadi di sekolah kenapa? Itu adalah salah satu pentingnya. Penting juga nggak sih bagi orang tua, katakanlah misalkan seperti saya misalnya, dengan aktivitas yang luar biasa padat gitu, terus kemudian di medsos itu lebih cenderung nge-share kegiatan pribadi gitu loh. Karena kalau saya berpikirnya gitu, karena supaya anak-anak saya jadi tahu, oh ayah itu kegiatannya gini, oh kegiatannya gini. Perlu nggak sih sebenarnya, Bu? Kalau saya secara pribadi tinggal bagaimana kemudian komunikasi di dalam keluarga. Kalau kemudian saya nge-share tapi saya di PHP oleh anak saya, percuma juga apa niat kita tidak nyampe ke mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, tinggal bagaimana kemudian siapa yang mengakses share kita tadi. Jadi sekarang kalau nggak salah ada di private ya, beberapa status itu terprivate gitu. Hanya bisa dilihat oleh bestiku gitu ya. Atau justru kita hanya share dengan keluarga besar kita. Supaya untuk keamanan tadi yang seperti disampaikan Mas Ribun. Ngirim misalkan lagi main basket di lapangan jalan mana gitu ya. Itu kan yang perlu tahu adalah mama sama papa gitu. Tapi tidak perlu orang lain tahu. Misalnya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan saya share-nya mungkin tidak harus di dalam status misalkan, tapi cukup aja di WA grupnya keluarga. Misalkan begitu. Jadi ada pembatasan-pembatasan kalau menurut saya. Saya kembali ke WA terlebih dahulu. Ada Pak Adi di Tirto ini yang juga bergabung. Siang Mas Ribu dan Bu Endah, juga ada adik yang hadir. Untuk Bu Endah ini pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk tetap bisa membatasi anak-anak agar tidak kecanduan HP tapi mereka tetap bisa menambah wawasan yang lebih luas dari HP yang mereka punyai gitu. Monggo. Iya. Tadi kembali lagi seperti tadi, memang kalau saya bilang begini, dalam satu rumah keluarga itu layaknya seperti satu perusahaan juga gitu ya. Ada kontrak kerja yang perlu disepakati bersama gitu. Kita tahu bahwa mungkin di usia SMA kebutuhan akan gadget berbeda dengan anak SD. Jadi salah satu yang saya terapkan mungkin terkait dengan penggunaan kuota. Nah gitu. Betul. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju kemudian dengan wifi di rumah gitu, karena saya tidak bisa mengontrol bagaimana kemudian pemakaian dia dengan berapa giga yang dia gunakan gitu. Tetapi kalau dengan kuota kita akan tahu kapan habisnya dia, kemudian kira-kira pantas nggak ya
dengan kuota yang kita berikan, dengan aktivitasnya dia, itu adalah salah satu bentuk kontrol gitu. Jadi misalkan kalau yang SMP saya beri kuota yang 50 giga misalkan, tidak kemudian saya berikan kepada yang SD. Anak saya yang SD karena beda konsumsinya dia. Betul. Kalau dia butuh minta yang 50 giga sama yang seperti SMA dan habisnya sama, itu kita perlu waspada. Apa saja yang dia akses. Nah, itu adalah salah satu bentuk sebenarnya. Benar juga, ya. Dan kemudian kontrol terkait dengan WiFi gitu ya. Kita di rumah kadang orang tua kan enggak, kita yang murah gitu ya. Wong kita murah nggak habis banyak. Tetapi kadang kita lupa anak-anak itu terjaga di jam berapa. Kadang-kadang kan seperti itu. Benar. Yang kadang padahal HP itu ada diletakkan ketika tidur, ada di sebelahnya. Ya betul. Nah gitu, itu adalah salah satu bentuk yang sebenarnya menurut saya adalah kontrol. Kembali lagi, saya mohon maaf sekali, bukan kemudian tidak setuju dengan yang WiFi lepas gitu, tetapi bagaimana kemudian kita ada kesepakatan di rumah itu, ya, atau mungkin aksesnya dicopot pada jam berapa gitu, misalkan gitu yang. Jadi memang tetapi itu kembali lagi memang ada kesepakatan, ada bargaining. Mungkin bisa jadi ada yang putranya saya bisa mengerjakan tugasnya di tengah malam, Bu, Pak. Sehingga memang butuh paket gitu ya, buat paket datanya itu di jam-jam malam. Oke, tetapi memang kita harus tahu bahwa apa yang kamu akses. Kemudian yang satu lagi yang terpenting, tadi saya sampaikan, jangan mempassword HP gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu menemukan di password, itu perlu diklarifikasi. Karena sesuatu di password pasti ada sesuatu gitu. Kita kan tahu ya isi di dalam HP anak-anak kita itu kan apa saja, aplikasi apa saja gitu ya. Ketika itu di password berarti dia merasa bahwa ada privacy di dalam HP-nya. Nah, privacy apa itu? Karena kalau kita bicara terkait dengan kenyamanan, rumah itu adalah tempat yang paling nyaman. Tempat curhat paling nyaman gitu ya, buat bobo juga paling nyaman gitu. Nah ini mulai mereka tarik napas nih, yakinkah gitu? Gak bener nggak sih gitu? Mereka sudah mulai tarik napas nih. Anak-anak SMP sekarang itu kan ya anak-anak sudah mulai puber ya. Betul. Aku mau nanya sama Fakih atau Jelita dulu. Fakih aja dulu deh. Fakih, kamu udah punya pacar? Enggak. Enggak atau belum? Enggak, emang sudah saya targetkan sejak kelas 6 itu saya enggak mau pacaran. Keren. Tapi apa ya istilahnya, terkagum dengan temen cewek? Nah. Itu normal sebenarnya. Betul. Itu normal, nggak masalah gitu ya. Dan itu justru menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar laki-laki gitu. Gitu. Kalau Jelita? Enggak. Beneran. Kalau suka-suka mungkin ada gitu ya? Ya ada. Kagum gitu ya? Oke deh. Iya sih. Kalau anak saya itu yang gede kan kelas 3 SMP juga sama seusia Fakih. Ya gitu. Saya selalu kalau saya selalu ngobrol di rumah itu, pacar kamu siapa? Gitu. Memang sengaja saya bikin gitu. Kalau Jelita Fakih gitu nggak? Kalau iya, kadang digodain gitu. Nanti kan aku bilang nggak ada, orang nggak ada gitu. Nanti kayak ketawa. Nggak ada apa nggak ada gitu ya. Karena kita pingin ngecek aja ini masih normal apa enggak ya gitu loh. Gitu. Karena ini juga sih ada beberapa konten yang cukup membahayakan juga ya. Betul. Yang sekarang ini teman-teman pasti tahu lah ya, yang warna-warni itu. Oke, ada Bu Sri di Dringo lagi. Maaf, anak-anak saya nggak pernah curhat sama orang tuanya. Anak-anak saya yang satu udah dewasa, yang satu remaja, dan kalau di rumah diem saja kalau nggak ditanya. Jadi saya nggak tahu apa yang dimaui oleh anak-anak. Oh gitu. Dan Bu Sri ini setuju nih, kayaknya setuju sama Bu Enda karena nggak pasang WiFi. Kalau saya pasang, Bu. Kalau saya malah pasang. Tinggal anuannya aja ya. Tinggal
bagaimana pemahamannya ya di dalam rumah itu ya. Betul. Tapi saya tadi Bu Sri gitu ya, terkait kemudian anak sama sekali tidak pernah curhat dan itu diam, itu memang menjadi PR kita. Karena mereka punya rasa, mereka punya pikiran. Saya yakin pasti ada sesuatu yang selalu muncul di dalam hatinya. Dan bagaimana kemudian kita orang tua mencoba membuka komunikasi. Itu penting karena jangan sampai kemudian diamnya mereka itu memendam. Permasalahan di anak-anak ya, masalahnya banyak ya. Saya yakin masalah anak tidak lebih sedikit daripada kita. Dan tidak sesederhana apa yang dipikirkan oleh orang tua. Betul gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus mulai banyak tahu ya. Mungkin dengan cara kita, karena kan yang paling paham anak-anak kita adalah kita. Jangan kemudian pakai model dimarahin gitu ya. Dengan teman gitu ya, cerita dengan teman. Kenapa diam dan sebagainya. Kalau saya kadang-kadang tak ajak jalan-jalan. Sambil nanti di perjalanan itu sambil cerita, betul. Gimana tadi, ada apa, peristiwa apa, terus tadi ngapain aja. Kalau anak-anak saya kebetulan cowok semua, jadi deket sama saya. Aneh juga sih, biasanya cowok itu deketnya sama ibu. Ibu ya. Kalau manjanya iya sama ibunya, tapi kalau cerita sama saya. Jadi kalau jalan-jalan tuh gitu, gimana, ada apa, ada ya kesel, pastilah dia kesel sama temannya, kesel sama siapa, ya udah itu kesempatan dia untuk menumpahkan semua perasaan dia. Iya, betul. Daripada katakanlah dia jengkel terus kemudian pelampiasannya yang negatif. Nah, mendingan kan saya memberi ruang buat dia, waktu buat dia untuk marah-marah saat itu juga. Gitu loh. Kamu mau marah? Ya udah marah aja. Saya ajak ke pantai, jalan-jalan atau kemana gitu. Kamu mau marah? Marah aja. Mumpung nggak ada orang ya, kamu marah nggak apa-apa. Kalau ada orangnya kamu marah-marah itu cari perkara gitu. Itu. Kalau saya gitu. Oke, ada lagi yang bergabung. Vita Salma Zahra, bener nggak nih? Kakak bangga jelita. Woi, kakakmu ya? Kakak. Itu dulu juga forum anak tuh. Vita. Oh, Vita. Ya. Oke. Pak Muharram juga, Muharram Vicky juga gabung lagi. Semoga Bu Enda dan tim RKB senantiasa sehat dan sukses. Oke, terima kasih. Terus Ipul Pasha bergabung lagi. Saya menantikan jelita bisa siaran lagi di Radio Kota Batik katanya. Wah. Seru deh. Iya, kalau itu sih sebenarnya banyak hal ya problem yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Tapi apa sih harapan terbesar dari kemudian munculnya forum anak ini, Bu? Pasti semua itu terkait dengan yang namanya upaya kita terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Prinsipnya itu sebenarnya itu gitu. Itu perlu dilakukan dengan berbagai macam hal dan mungkin dari hal yang kecil ya, Mas Ribut. Jadi anak-anak tadi sebagai 2P. Mereka jumlahnya tidak banyak. Kalau yang pengurus berapa sayang? 20 ya? Berapa kemarin? 20 kalau nggak salah. Dengan jumlah anak di Kota Pekalongan itu kan mungkin masih sedikit sekali gitu. Tetapi ketika kemudian jelita misalkan share terkait dengan hal yang baik di sekolahnya, kemudian Fakih share di sekolahnya, melalui media seperti ini, semakin banyak orang yang ngerti, semakin banyak orang yang tahu bahwa upaya untuk hal seperti ini itu harus dilakukan oleh semua orang. Jadi kita pingin dari dinas dengan adanya forum anak, mereka bisa menjadi pelopor, utamanya itu, gitu ya. Kalau pelopor berarti hal yang bagus yang muncul, ya, gitu. Siap, Oke. Jelita? Insya Allah siap. Kalau kegiatannya untuk peringatan Hari Internet Aman apa sih? Untuk forum anaknya, kegiatannya apa sih? Pakai sama Jelita, ada nggak? Kalau agenda saat ini, besok sekitaran kayaknya kalau enggak besok mungkin ini hari apa sih? Selasa. Ini Selasa. Kalau besok Rabu Kamis akan ada beberapa sosialisasi di sekolah-sekolah dengan temanya itu sesi tadi tentang kekerasan seksual berbasis online. Oke, mantap. Berarti nanti yang jadi narasumbernya teman-teman dari forum anak. Iya.
Jadi kita mendampingi, kita dari dinas hanya mendampingi, mereka menyampaikan dengan bahasa mereka. Keren. Wih, saya pengen tahu dong. Sayang aku besok siaran siang. Wah, kalau nggak siaran pasti aku datengin tuh acaranya. Jadi kalau anak-anak forum minimal karena mereka adalah anak-anak sekolah, jadi sasarannya adalah lingkungan sekolah mereka gitu. Jadi pengetahuan terkait dengan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan kita berikan semua ke mereka. Mereka menyampaikan di masing-masing sekolah. Tapi dalam waktu dekat ini kita mencoba mereka untuk lintas. Jadi tidak di sekolahan mereka gitu. Jadi mereka share di sekolah yang lain gitu. Bahkan nanti kemudian menjadi agenda tahunan kita tuh ketika MPLS. Ya, penerimaan siswa itu biasanya mereka akan kita change. Jadi yang di SMA 1 misalkan ngisi di SMA 4 atau di SMP 14. Lukir gitu ya. Iya, yang kebetulan adalah pesertanya anak-anak gitu. Oh, gitu. Keren nih, ini keren banget. Wah, boleh dong kolaborasi, Bu. Saya juga terus terang Mas, respon mereka kebetulan ini belum kita kukuhkan. Fakih dengan Jelita ini menjadi pengurus untuk tahun 2024 sampai 2026 ya. Belum ada pengukuhan, tetapi ternyata ketika saya share hari Selasa ikut Bunda kita untuk talkshow, mereka sudah langsung gercep. Ngelis yang ikut ini gitu. Jadi inisiatif mereka untuk kemudian peduli dengan tema-tema ini sudah mulai tergugah. Asik. Saya jadi penasaran, semakin penasaran nih Fantastik ini. Nanti kapan-kapan saya mau adakan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di komunitas saya tuh. Siap. Siap. Karena sebenarnya sudah lama Bu, kami mengagendakan kapan ya kita bisa berkunjung ke Fantastik sama teman-teman itu. Karena memang benar ya, situasi hari ini anak-anak menjadi tumpuan masa depan. Kalau mereka nggak dididik secara benar, nggak bisa kebayang deh masa depan Indonesia seperti apa. Iya. Oke, tapi karena sudah kita ngelantur sampai 9 menit. Oke, terima kasih Bu Endah, terima kasih Jelita ya. Pakai juga sudah mau hadir di studio di RKB ini. Pokoknya apa yang kita obrolkan tadi semoga aja ini menjadi inspirasi buat teman-teman kamu ya, teman-teman kita yang ada di sekolah, yang ada di kelurahan, yang ada dimanapun di Indonesia bahkan sampai ke dunia, itu memahami bahwa ternyata iya ya, anak-anak sudah harus saatnya berubah. Anak-anak sudah harus saatnya memikirkan masa depan, minimal masa depan dirinya, masa depan keluarganya gitu kan, bersama ayah, ibu dan adik-adik ataupun kakak-kakaknya gitu ya. Terima kasih sekali sudah mau. Terima kasih juga. Oke, dan kawan, itu dia tadi ya obrolan seputar talk show kita, seputar layanan publik, mengenai gimana sih cara kita istilahnya mengamankan anak-anak kita dari efek negatif internet. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih ada banyak informasi lainnya dan talk show layanan publik saya harus akhiri. Kita ketemu minggu depan. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.
is not freedom over my shoulder. I see a clear view. All for my family, reason I breathe, and everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Losing is easy, winning takes bravery. I am a tiger's fool. Out in the open, no one to save me. The kindest of whispers are cruel. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Cold is the morning, warm is the dream, chasing the answers till I can't sleep. Will I be stronger or will I be weak when you're not with me? Who am I without my armor? Standing in my father's shoes, all I know is that it's harder to be loyal, brave and true. Buat Anda kawan yang tidak mengikuti prakerja, tidak sekolah atau kuliah, dan tidak bekerja atau bekerja paruh waktu dan ingin menambah kemampuan dalam profesi menjahit, LKPA Nur membuka kesempatan mengikuti kursus operator jahit gratis. Dengan syarat-syarat batas usia 17 hingga 24 tahun, jangan lupa membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan ijazah terakhir serta pas foto ukuran 3x4 dengan background warna merah sebanyak 3 lembar. Bawa persyaratan kamu ke LKPA Nur di Jalan Tembus Pasar Grogolan Baru nomor 201 Landung Sari, Kota Pekalongan, atau melalui link pendaftaran bit.ly/PKK 2024. Bagi peserta wajib memiliki komitmen tinggi, mengisi surat pernyataan dan mengikuti program sampai selesai. Untuk peserta kelas pagi dapat makan siang, sedangkan bagi peserta kelas siang juga dapat makan malam. Bahkan untuk bahan dan alat praktik sudah tersedia, serta peserta akan mendapatkan uang saku. Ayo, buruan, kuota hanya untuk 80 orang saja, yang terbagi 2 kelas, pagi dan kelas siang. Masing-masing akan mengikuti sebanyak 25 kali pertemuan, dan yang pasti peserta akan mendapatkan keuntungan di mana para peserta akan langsung disalurkan kerja ke garmen yang sudah MOU dengan LPKA Nur. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bu Nur di nomor WhatsApp 0858 6623 0495 atau Samsul di nomor 0858 6813 0220 dan Risma di nomor 0857 7198 7262. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Pekalongan hadir dengan inovasi berupa aplikasi berbasis WebJIS, Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan atau SIMantan. Sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMtaru. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebutuhan informasi geospasial dan kemajuan informasi serta teknologi yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam mendapatkan informasi penataan ruang secara online
melalui website secara real time yang cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi berbasis WebJIS Simantan hadir dengan fitur tambahan yang lebih lengkap dan inovatif seperti fitur pelayanan pemanfaatan ruang berupa pelayanan rekomendasi site plan, KRK, dan dokumen kajian KKPR. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang secara online dengan gadget ataupun PC yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui simantan.pekalongankota.go.id. Ingat tata ruang Pekalongan, ingat Simantan. Pak, wis apak poso ke? Delok maneng bodoh. Lah nek wis apak bodoh, kon piye maneh, Bu? Lah, yo kudu golek tambahan modal ra, Pak. Nggo nambah stok batike dhewe ben bisa saya akeh. Gampang, Bu. Wis tak pikirke. Engko dhewe nambah modal usaha lewat Pegadaian Syariah bae. Ora ribet tur prosesi cepet, gampang man. Ih, opo iya sih, Pak? Mantep, bapak kuwi pancen jos. Dudu bapak sing jos, Bu, tapi Pegadaian Syariah Ponolawen. Untuk Anda yang saat ini sedang membutuhkan tambahan modal, segera datang ke Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan karena ada beberapa layanan yang tersedia seperti gade emas, mobil, motor, laptop, HP, BPKB, lan lian-liane. Jangka waktu fleksibel, termurah, aman prosesnya, cepet pisan. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan solusi untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Cicil emas juga bisa, daftar haji bisa, sing isih rame lagi viral Pegadaian, kurs syariah orang nganggo jaminan bisa oleh duit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke Pegadaian Syariah Ponolawen yang selalu memberikan solusi yang tepat untuk Anda berinvestasi dan mendapatkan pendanaan dengan cepat, mudah, dan aman. Pegadaian Syariah Ponolawen, HP 0877 3095 2803. Selain itu, Anda juga bisa datang ke Pegadaian UPS Kajen, Jalan Pahlawan nomor 9D, HP 0857 4192 0994. Pegadaian UPS Veteran Pekalongan, Jalan Veteran nomor 84A, HP 0852 0870 9828. Pegadaian UPS Wonoyoso, Jalan Raya Wonoyoso nomor 4 Pekalongan, HP 0857 4778 8880. Dan Pegadaian UPS Warongasem, depan Kecamatan Warongasem, HP 0812 2506 1444. Pegadaian Syariah, tepat caranya, berkah hasilnya. Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. FM 91,2 Radio Kota Batik. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi koyo opo sing pingin kowe reti? Yo koyo hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, koyo bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ono sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah,
Nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Dalam rangka menyambut era konvergensi media dan 50 tahun RKB Mas, Radio Kota Batik rebranding menuju transformasi multiplatform berbasis radio dengan menggelar sayembara desain logo RKB. Ayo, segera kirimkan karya terbaikmu dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Batas pengiriman karya 9 Februari 2024. Untuk informasi lengkap, persyaratan dan ketentuan lomba, Anda bisa akses di website kami rkb.pekalongankota.go.id atau di akun Instagram @radiokotabatik. Link pendaftaran dan upload karyamu di s.id/sayembara logo RKB. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik.
beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spellbound. Left me no other choice but to get down. It's too late. 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 Tell 'em. You got it. 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 When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. Come on. I'm into you. 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 Yeah. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Listen, now I'm strong, baby. I bring the fire on. Sharpshooter, you can call me the Zion. I'm not the one easy to get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late. 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 Come on. You got it. 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 Yeah. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. 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 Yeah. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Move your body, dance for your body. Rock your body, dance for your body. When I look into your eyes, it's over. You got me hooked with your love controller. I'm tripping and I could not get over. I feel lucky like a four-leaf clover. I'm into you. 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 I'm into you, baby. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Yeah. I'm into you. 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 I'm into you, baby. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. Di dunia ini, nggak ada yang nggak bermasalah. Ya nggak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar nggak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas